Kamu orang tua, tutup mulut busukmu. Zeus sangat marah, tidak peduli lagi dengan statusnya yang lebih tua, dan mulai mengutuk, kakak ipar bukan tipe orang yang seperti kamu katakan. Dimarahi oleh junior di depan umum, Krusno menjadi semakin marah. Dunia terbalik, dunia sudah terbalik. Tangkap, tangkap dan bawa pergi. Astina, tidak perlu memberiku wajah, tangkap saja mereka semua. Termasuk gadis bocah ini. Tokia buru-buru berkata, hentikan, aku akan menandatanganinya, apa masih tidak cukup? Visi, jangan bujuk aku lagi. Kakak iparmu marah padaku, dia tidak menginginkanku lagi. Tidak ada dia, apa gunanya Tomota Group ini? Setelah itu, dia langsung hendak menandatanganinya. Zeus langsung merebut kontrak itu dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Kakak, bisakah kamu percaya padaku sekali ini saja? Aku bilang kakak ipar akan kembali, maka dia pasti akan kembali. Dakota juga buru-buru berkata, berharap pada Reka, pria yang mengandalkan wanita untuk hidup, lebih baik berharap pada seekor babi. Tokia, jangan khawatir, aku sedang menelepon seseorang, pasti bisa menyelamatkan kalian dari api dan air. Astina sudah hampir gila karena marah. Kontraknya sudah dirobek, dia telah kehilangan belasan atau bahkan puluhan triliun. Sekarang dia ingin sekali mencabik Zeus hidup-hidup. Pada saat ini, ponsel Zeus berdering. Dia melihat sekilas dan menyadari Reka yang menelepon, seketika kedua tangannya gemetar karena kegembiraan. Dia buru-buru menjawab telepon, di mana kamu? Istri dan adik iparmu telah ditindas. Jika kamu masih tidak kembali, kamu mungkin hanya akan melihat mayat kami. Reka, Visi, biarkan kakakmu melihat ke atas. Zeus, lihat ke atas. Kakak, lihat ke atas, segera lihat ke atas. Tokia mendongak dengan bingung. Di atas kepala adalah langit-langit. Tapi, entah kenapa, ada ventilasi yang tak terhitung jumlahnya di langit-langit, sangat padat. Hal ini membuat langit-langit yang awalnya mewah terlihat seperti sarang lebah. Tokia berkata, siapa yang mengubah gambar konstruksi tanpa izin, mengapa begitu banyak ventilasi? Semua orang yang ada di sana juga menatap langit-langit dengan penasaran. Detik berikutnya, embusan angin bertiup dari ventilasi, segera setelah itu, partikel putih yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari ventilasi bersama dengan angin. Hanya dalam sekejap, melayang terbang di area sekitar. Semua orang belum mengetahui situasinya, semuanya ketakutan, semuanya menghindari partikel putih ini, atau mengenakan jaket topi di kepala mereka. Partikel putih jatuh di tubuh, sedingin es, sangat nyaman. Seseorang tiba-tiba berteriak, ini kepingan salju. Ya Tuhan, ternyata kepingan salju. Kepingan salju. Semua orang kembali heboh. Kepingan salju dari mana? Perlu diketahui, kota Geffen hampir tidak pernah turun salju, dan salju turun hanya 2 kali dalam 5 tahun. Dan juga, sekarang bulan Juni, cuaca sangat panas di bulan Juni. Salju turun di bulan Juni, apa tidak salah? Setelah menyadari bahwa ini adalah kepingan salju yang langka, semua orang berhenti menghindar dan berinisiatif untuk menyambutnya. Semuanya bermandikan kepingan salju dengan gembira. Kepingan demi kepingan salju sebening kristal jatuh di pipi Tokia dan melelehkan air mata panas. Salju di bulan Juni, ini benar-benar keajaiban. Tidak, ini keajaiban. Aku sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi. Dia mengulurkan tangannya, memegang segenggam kepingan salju, dan menempelkan ke wajahnya. Dingin dan sejuk, sangat nyaman. Perasaan ini begitu nyata. Tidak bermimpi. Di samping, Zeus juga menangis dengan sedih. Pemandangan ini, romantis, cantik, hatinya sudah hampir meleleh. Dia akhirnya tahu apa tujuan kakak iparnya pergi ke Golgota. Dia pergi mendapatkan kepingan salju. Pada saat ini, ponsel Zeus berdering lagi, Reka yang meneleponnya lagi. Dia menjawab telepon dan tersedak parah, beranikah kamu menurunkan salju untukku? Jika kamu berani menurunkannya, aku berani berhubungan intim denganmu. Reka, tidak berani, tidak berani. Zeus, kamu, tidak berguna.
Reka, bawa kakakmu keluar, ada kejutan yang lebih besar. Zeus meraih tangan Tokia, Kak, ayo kita keluar, ada kejutan yang lebih besar. Tokia tenggelam dalam suasana romantis ini, tiba-tiba ditarik oleh Zeus dan tidak berhati-hati, hampir saja jatuh ke tanah. Semua orang juga bergegas keluar. Di luar, masih ada kejutan yang lebih besar. Kejutan apalagi di dunia ini yang lebih besar dari turunnya salju di bulan Juni. Di luar auditorium, langit sangat gelap, awan gelap begitu rendah dan tampak seperti bisa runtuh kapanpun. Anginnya sangat kencang, papan reklame logam di sampingnya tertiup angin dan bergoyang. Jelas-jelas sudah hampir tengah hari, tetapi langit masih gelap seperti malam. Kejutan, di mana? Semua orang sedang bingung. Di jalanan sebelah tiba-tiba terdengar ledakan keras. Kembang api siang hari yang tak terhitung jumlahnya membubung tinggi ke langit. Asap berwarna-warni bagaikan pelangi memenuhi langit. Segera setelah itu, beberapa kilometer jauhnya, di segala arah, pesawat terbang naik satu demi satu. Hampir 20-an unit pesawat terbang bolak-balik di atas pinggiran kota. Sejumlah besar materi putih keluar dari ekor pesawat, mengambang ke bawah. Tak lama kemudian, hampir seluruh dunia pinggiran kota ditutupi oleh warna putih ini, sangat bagus dan indah. Keindahan yang luar biasa. Kepingan salju. Salju turun di seluruh pinggiran kota. Salju turun di dalam auditorium, yang dibutuhkan hanyalah sedikit keterampilan dan perhatian. Tetapi untuk membuat seluruh pinggiran kota turun salju, dibutuhkan dukungan keuangan yang besar. Menyewa 20-an lebih unit pesawat saja sudah memakan biaya paling kurang 200 miliar. Terlebih lagi, masih harus membawa begitu banyak salju dari ribuan mil jauhnya. Apakah ini turun salju? Tidak, yang turun adalah uang rupiah. Krak, krak. Wartawan di tempat kejadian segera mengambil foto. Setiap foto sangat indah dan dapat digunakan sebagai wallpaper komputer. Insting profesional dalam pekerjaan memberitahu mereka bahwa berita ini pasti akan melanda negara dan bahkan dunia. Di saat semua orang yang ada di sana terkejut, mereka juga bingung. Orang mana yang menghabiskan begitu banyak uang dan kekuatan untuk melakukan ini? Apa tujuannya? Tokia mengangkat kepalanya, membiarkan kepingan salju melayang di wajahnya, dan perlahan mencair. Ini adalah sebuah mimpi, tidak, pemandangan yang tidak pernah aku impikan, biarkan aku tidur selamanya dalam mimpi ini. Pada saat ini, Zeus tiba-tiba berkata dengan gembira, kakak, lihatlah, lihat. Tokia membuka matanya, mengikuti arah jari visi dan melihatnya. Di tengah hujan salju yang lebat, sosok yang tinggi dan tegap berjalan mendekat. Setiap langkah sangat tegas dan heroik, meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam di tanah salju. Dengan senyuman di wajahnya, senyuman itu sangat hangat, melelehkan semua kepingan salju yang jatuh di wajah. Bunga segar di tangannya bermekaran di angin dingin dan bersalju ini. Reka berjalan ke sisi Tokia dengan ekspresi serius di wajahnya. Halo Nona. Aku tersesat, apakah kamu tahu aku ini milik keluarga siapa? Tokia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, melemparkan dirinya ke dalam pelukan Reka, dan mulai menangis dengan keras. Bajingan, bajingan, bajingan. Kenapa pergi tanpa pamit, kenapa tidak memberitahuku? Aku kira kamu tidak menginginkanku lagi, kamu membuatku takut setengah mati, apa kamu tahu? Kamu benar-benar bajingan. Reka tampak menyesalinya, dan berkata, Tokia, jangan khawatir, aku masih ingin mengandalkan dirimu untuk bertahan hidup, mana mungkin aku tidak menginginkanmu lagi. Tanpa dirimu, aku mungkin akan mati kelaparan. Hoa, Tokia menangis lebih sedih lagi, baik, kita sudah sepakat, aku akan menafkahimu seumur hidup, kamu tidak boleh meninggalkanku lagi. Reka, kamu sendiri yang bilang jika salju turun di bulan Juni, kamu baru percaya padaku. Jadi, aku hanya bisa meninggalkanmu sementara waktu untuk pergi menciptakan salju ini. Sekarang sudah percaya padaku, kan? Tokia, diam, jika aku bilang aku ingin bulan di langit, apakah kamu juga akan memetiknya untukku?
Reka, petik mungkin tidak bisa, tapi aku bisa membawamu ke atas. Apa yang dia ucapkan memang kebenaran. Namun, kerumunan orang di sekitar tentu saja mengira Reka sedang berbicara tentang kata-kata cinta. Mereka benar-benar terdiam, seperti habis makan lemon, rasanya sangat asam. Hubungan perasaan yang begitu besar ini adalah dua orang yang saling menunjukkan kasih sayang mereka, benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, sobat ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan gadis, setidaknya uang ratusan miliar habis untuk biaya ini. Benar-benar luar biasa saudaraku. Afril dan Bensu juga menangis. Baguslah jika sudah kembali, baguslah jika sudah kembali. Jika keluarga itu bersatu kembali, meskipun hartanya hilang, itu juga tidak masalah. Dakota juga sangat tersentuh, menyeka air matanya. Bajingan ini benar-benar pandai bermain, bahkan sampai membuatku terharu. Ah, puih, 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 puih. Dakota, bagaimana kamu bisa terharu? Mana prinsipmu? Apa posisimu? Bagaimana dengan kesepakatan untuk benci padanya selama puluhan ribu tahun? Tokia adalah nomor satu di dunia. Tokia adalah nomor satu di dunia. Tokia adalah nomor satu di dunia. Bajingan Reka itu tidak layak untuknya. Tamara sedikit marah. Kenapa? Kenapa metode bagus mendapatkan gadis seperti ini tidak terpikirkan olehku? Jika pada saat ini, aku yang menyatakan cinta, aku pasti bisa memenangkan hati Tokia. Ternyata malah direbut lebih dulu oleh Reka, si pencuri tua itu, menyebalkan. Tokia, kamu harus ingat, lawan jenis hanya mementingkan keturunan, dan sesama jenis barulah cinta sejati. Sangs lebih marah daripada Tamara. Aku di sini untuk menangkap kalian masuk ke penjara, kalian malah memamerkan kasih sayang di depan umum. Siapa yang diremehkan sekarang? Sangs mengutuk dengan marah. Reka, kebetulan sekali kamu kembali. Ada orang menuduhmu membunuh orang, silakan ikut kami. Semua orang pulih dari suasana romantis. Benar, kalian akan segera menghadapi malapetaka, tetapi masih berniat menunjukkan kasih sayang, benar-benar susah menjelaskannya. Keluarga Tokia tiba-tiba menjadi gugup. Tokia memandang Reka dengan cemas. Reka, kita. Reka tersenyum dan memberi bunga segar yang ada di tangannya kepada Tokia. Tokia, ini untukmu. Kids tetap seperti biasa, aku akan mengangkat langit untukmu, kamu tonton saja pertunjukannya. Tokia mengangguk dengan patuh. Urn, aku akan mendengarkanmu. Reka melirik Afril dan Bensu lagi. Keduanya juga mengangguk dengan semangat. Reka memandang Sang sekarang, petugas Sabre, boleh sembarangan makan, tetapi tidak boleh sembarangan bicara. Kamu bilang aku membunuh seseorang, nyawa siapa yang aku bunuh? Sangs, jangan pura-pura bingung. Aku punya bukti kuat bahwa kamu membunuh Serat. Reka, benarkah? Kamu mengutuk Serat, apa kamu tidak takut kalau Serat akan datang mencari masalah denganmu? Sangs berteriak dengan marah, jangan bicara tidak masuk akal di sini. Seseorang, tahan Reka. Anak buahnya segera berjalan menuju ke sisi Reka. Tapi Reka melambaikan tangan, tunggu. Aku punya bukti untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Sangs, jika kamu punya bukti, kita bicarakan saja nanti di pengadilan militer. Reka, hei, suatu hal yang dilakukan dengan terburu-buru, pasti tidak akan berhasil. Karena di hatimu merasa kematianku tidak diragukan lagi, kenapa masih peduli dengan waktu yang singkat ini? Lihat buktiku dulu, baru bicarakan lagi nanti. Keluarlah. Begitu selesai bicara, terdengar deru mesin di ujung jalan. Semua orang segera melihat ke arah suara. Sederetan mobil mewah mendekat ke arah sini. Di tengah mobil-mobil ini, ada sebuah mobil Rolls-Royce Phantom, dan di sampingnya ada 8 pengawal Mercedes-Benz. Semua orang tiba-tiba mulai berbicara. Rolls-Royce Phantom. Sejauh yang aku tahu, hanya ada 2 mobil Phantom di seluruh provinsi Omada. Benar, satu milik keluarga Skyes, keluarga terkaya di kota Midgar, dan yang satunya lagi adalah milik Serat. Kepala keluarga Skyes ada di sini. Tidak,
Kepala keluarga Skyes biasa menggunakan pengawal BMW, tetapi Phantom ini, pengawalnya adalah Mercedes, ini adalah gaya Serat. Maksudmu, yang datang adalah Serat? Kemungkinannya besar, tapi Serat sudah mati. Apa kamu melihat mayat Serat dengan mata kepalamu sendiri? Pada saat ini, semua orang di sana terdiam, pemikiran yang menakutkan dan berani, secara bertahap muncul di hati semua orang.